Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, di mana 1 minggu lamanya Tuhan boleh menolong kita boleh melakukan segala aktivitas kita. Dan saat ini mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari saudara-saudari, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Di dalam Mazmur pasal 95 ayatnya yang ketiga, di situ berkata, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang besar, Allah yang perkasa. Melalui pujian ini kita akan memuji namanya dengan pujian besar Allahku. Sama-sama kita katakan kemegahan Raja. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku.
Let all the earth rejoice. All the earth rejoice. He was himself in love, and God the Christ to come, and trembles in His voice, trembles in His voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And always sing, how great is our God! Yang persilakan jemaat Tuhan untuk masuk berdiri. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing, how great is our God? Sing with me, how great, how great. Sing with me, how great, how great. Sing with me, how great, how great is our God. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana 1 minggu lamanya Tuhan telah menolong kami. Tuhan telah memimpin jalan kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami boleh melakukan segala aktivitas kami, pekerjaan kami,
Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami boleh berkumpul kembali di ruang ibadah ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Sekiranya Engkau Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri. Kami juga berdoa Tuhan, bagi jemaat-jemaat-Mu yang masih belum sampai di tempat ini. Sekiranya Engkau Tuhan yang menolong mereka dalam perjalanan, sehingga boleh mereka sampai di tempat ini, dan boleh bersama-sama beribadah kepada kami pada saat ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga tahu dan kami sadar bahwa kami tidak layak datang di hadapan Tuhan pada saat ini. Karena kami tahu bahwa kami ini adalah orang berdosa, orang yang tidak layak datang di hadapan Tuhan. Tetapi dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau mohon pengampunan atas Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, atas pengampunan yang telah Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Tuhan telah menetapkan langkah-langkah bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian ini dengan judul Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
memuji-muji Tuhan. Biarlah bumi akan berlalu, sekalipun bulan tak bercahaya lagi, dan biarlah sekalipun langit akan tergoncang, tetapi janji-janji Tuhan bagi kita, Dia tidak pernah ingat. Kita akan puji Tuhan dengan pujian, biarlah bumi akan berlalu. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Silakan dengan tetap berdiri Bapak Ibu, mohon maaf. Saat ini kita akan mengakui iman percaya kita kepada Tuhan dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak Sidoarjo. Silakan.
Terima kasih pujian yang boleh memberkati kita pada saat ini. Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, supaya firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pada pagi hari ini boleh kita pahami dan boleh kita mengerti. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Padang Gurun menjadi taman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembali menyerahkan hidup kami kembali menyerahkan diri kami kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami. Kami tahu Tuhan,
Hanya Tuhan yang mampu dan memang Tuhanlah yang menjaga, mengarahkan, membimbing kami. Karena itu kami tidak henti-hentinya. Kami tidak bosan-bosannya. Biar Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi yang indah ini, kami bersama-sama sharing, tolong Tuhan bantu kami. Biar semua kekuatan kami yang ada dalam diri kami sebagai manusia, Tuhan tundukkan dan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan ini. Makasih Tuhan, kami ingin membahas firman-Mu, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi kami sebagai manusia. Selamat, ini minggu keempat tahun 2024, Januari awal, masih awal. Jadi kita masih menikmati awal dari tahun 2024. Tahun 2024 ini memang banyak orang-orang yang mengatakan semuanya serba susah. Tahun politik itu sudah tidak bisa diharapkan. Semuanya tergantung kepentingan sendiri-sendiri. Ekonomi juga mulai dipermainkan dengan rayuan-rayuan. Semuanya begitu, sehingga kita melihat bahwa usaha-usaha kita, kegiatan-kegiatan kita juga tiap hari dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang saling adu domba, serang menyerang, ada gosip, ada apa, ada trik-trik dan lain-lain begitu. Jadi tahun 2024 ini memang khusus kita hadapi sangat sulit. Tapi saudara, sesulit apapun Tuhan kalau bersama kita, maka semuanya tidak ada yang sulit. Jadi sebetulnya bagaimana yang harus kita lakukan? Mari kita lihat pada Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Ini menceritakan tentang apapun yang terjadi. Bahkan tadi lagunya mulai pertama, saya rasakan ini hari ini kok sedih semua lagunya, tidak ada semangat gitu. Seolah-olah harapan ini putus. Jadi kok gimana tidak ada semangat. Saya sampai bingung. Ayo kita semangat semuanya. Aduh, lemes Tuhan. Kita bergantung pada Tuhan. Tetapi kita tetap semangat. Kita dinamik hidup kita. Kita tetap optimis. Kita tetap apapun yang kita lakukan, tetap selalu menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita dan bagi pelayanan Tuhan. Jadi saudara, maka ayat ini, perikop ini, 13, 17 sampai 22, ini menceritakan hal sederhana. Bahwa bagaimana cerita orang yang tinggal di padang gurun. Seperti lagu tadi, padang gurun, bagaimana kondisinya padang gurun dan bagaimana susahnya orang hidup. Maka Tuhan akan menyelesaikan masalah-masalah ini. Tuhan sudah menarik bangsa Israel dari Mesir, dibawa keluar menuju ke tanah Kanaan. Di dalam perjalanan ini, karena Tuhan punya rencana untuk tanah Kanaan, maka di dalam perjalanan ini Tuhan juga bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Tuhan tentu saja meminta banyak hal, tetapi Tuhan juga akan memberi banyak hal. Jadi perikop ini nanti kita rasakan adalah perikop sebab akibat. Jadi dalam teks Ibrani dikatakan teks hifil, sebab akibat. Mari kita melihat langsung ayat 17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, saya ingin memikirkan ayat demi ayat bersama-sama dengan saudara. Di dalam kata yang paling menarik ayat 17 ini dikatakan Allah tidak menuntun mereka melalui jalan
ke negeri orang Filistin. Ada dua hal yang menarik. Saya ingin melihatkan satu etimologi atau asal-usul atau pengertian tentang kata menuntun. Menuntun di dalam perikop ini ada 3 muncul berkali-kali. Pertama ayat 17. Ayat 18 dikatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan bla bla bla. Kata menuntun. Yang ketiga dikatakan dengan tegas ayat yang 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Jadi saudara, kita perhatikan ada kata menuntun. Satu dengan kata pengertian tidak menuntun. Kedua menuntun. Kalau kita melihat di dalam teks ini, menuntun itu sebetulnya dalam akar kata nakam. Tapi ayat yang 17 tadi lo nakam. Artinya nakam itu menekankan kepada Tuhan tidak membimbing atau mengarahkan. Ini biasa. Di dalam kehidupan kita, seringkali ini kata kerja ini biasa. Setiap orang kalau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan tidak akan nakam, tidak akan menuntun. Setiap orang yang diarahkan kepada Tuhan, kamu pergi ke kanan, dia mau ke kiri, pasti Tuhan biasa tidak mau menuntun. Jadi sebetulnya di sini dikatakan menuntun ini menekankan kepada Tuhan tidak mau membimbing atau mau mengarahkan. Dan ini terjadi pada semua orang yang selalu menolak Tuhan. Tapi konteks ini bukan seperti itu. Konteks ini memang ini sebetulnya positive thinking. Karena kenapa dia tidak menuntun masuk ke negeri Filistin? Ini sebetulnya positive thinking, bukan negatif. Tapi justru positif. Nah, kita lihat dulu kata penuntun ini. Menuntun ini. Menuntun yang kedua dikatakan ayat ke-18 itu menggunakan kata wayasep. Jadi berbeda saudara. Ayat yang 18 itu wayasep. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan titik-titik. Berputar melalui jalan. Berputar dia. Jadi ini tekanannya arti Ibraninya satu nakam, satu wayasep. Artinya akar kata yasep. Dan ini menekankan kepada sebab akibat. Menekankan kepada penyebabnya berbalik. Kalau tadi Allah itu tidak menuntun nakam masuk ke Filistin, tapi sekarang Allah menuntun wayasep, menuntun ke tempat yang lain. Di mana tempat lain yang dituntun? Dikatakan menuntun melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Ternyata Allah memang menuntun bangsa ini ke padang gurun. Aneh Tuhan ini ya. Ke orang Filistin kan bagus ya. Kota, daerah yang bagus, banyak kehidupan. Tapi ini dituntun ke padang gurun. Yang sepi-sepi. Nanti akan saya ceritakan kondisi padang gurun. Jadi ini menyebab berbalik. Padahal teksnya sama-sama menuntun, tapi dengan kondisi Ibrani yang berbeda. Menyebab berbalik. Allah Tuhan tidak menuntun ke situ, mengarahkan, membimbing ke situ. Tetapi Allah Tuhan menuntun ke padang gurun tempat yang sangat sulit. Nah, kata yang ketiga dikatakan ayat 21 disebut di sini bahwa Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Yang kedua, Tuhan menggunakan kata nakam. Jadi ada 2 nakam. Satu nakam ayat 17 dan satu nakam ayat 21. Yang tadi lo nakam, tidak menuntun. Tapi pada akhirnya Tuhan menunjukkan diri nakam menuntun. Dia menjadi tiang awan dan tiang api di sini. Berarti di sini melihat bahwa kenapa ini bisa terjadi. Ada pergeseran kata, ketiga kata nakam, terus kedua yasep, dan berikutnya nakam lagi. Saudara, ini menarik sekali. Teksnya ini berbeda.
Jadi meskipun ayat 17 Tuhan berpikir negatif, orang lihat, kok Tuhan kok enggak menuntun ya di tempat bawah, kenapa ya? Tapi kok malah Tuhan nuntun yang padang gurun ya? Lalu kalau orang itu masuk di padang gurun, ya Yaseb, dia mau, maka yang langka ketika Tuhan menuntun dengan kata nakam. Yang artinya, kalau kamu mau mengikuti perintahku, maka aku yang akan berjalan di depanmu. Jadi persoalannya kita menerima atau tidak. Etimologi kata ini, nakam atau Yaseb ini, itu sederhana sekali. Tuhan mengarahkan jangan ke situ ya, itu bahaya. Ke situ saja. Nah, sekarang kita mau enggak? Tuhan, masa itu ke padang gurun? Kak situ Kak Filistin kan rame Tuhan. Satu kota, satu desa, rame. Kenapa Tuhan enggak mau ada kehidupan, malah kehidupan yang pada gurun? Tuhan dalam hati bilang, kalau kamu ikutin saya, aku yang berjalan di depanmu. Ayat 21. Jadi saudara, Tuhan itu mengajarkan kepada kita, tidak selamanya yang kita pikirkan, tidak selamanya yang kita lihat bak gurun di depan mata kita, itu Tuhan setuju. Bahkan kadang-kadang kita dibawa yang sangat sulit. Kenapa Tuhan kok sesulit ini? Karena aku ingin menuntun kamu, karena aku ingin berjalan di depanmu. Jadi kita boleh, ada satu cerita yang bagus, ini filsafat, bahwa kalau kita ini mendapat sesuatu dengan cepat, kita akan menghilangkan atau membuang sesuatu itu dengan cepat. Saya pertama memikir kata-kata itu. Kalau kita mendapat sesuatu dengan cepat, kita akan mudah membuang sesuatu itu dengan cepat. Tapi setelah saya perhatikan, saya renungkan betul. Kalau kita mendapat sesuatu atau diberi sesuatu pada orang, diberi orang, setiap hari saya diberi orang. Ini misalnya bukan saya ya. Misalnya hari Senin dapat ini, Selasa dapat ini, sampai setiap hari. Itu membuang yang diberi itu, saudara, akan juga dengan cepat. Dia pikir, besok saya dapat lagi. Besok saya juga dapat lagi. Besok juga dapat lagi. Tapi kalau kita bekerja keras dan kita menghasilkan sesuatu, kita jaga. Tuhan, aku cuma segini. Apa bisa harus aku habiskan? Kalau saya habiskan gimana Tuhan? Saya guyonan sama mahasiswa saya, saudara. Satu hari dia enggak masuk, enggak datang ke sini. Dia turun dari tangga dan dia jatuh dari tangga. Ini mahasiswa ini adalah punya ilmu pencak silat, ban yang sangat tinggi, tapi dia jatuh dari tangga. Akhirnya ekornya, ininya enggak bisa jalan. Sekarang tiap hari dia mencari pinggangnya teman-temannya. Pinggangnya teman-teman dipegang, dituntun. Maka semua pinggang yang di rumah itu dipegang semua sama dia dituntun. Aduh Pak, gini. Saudara, saya sederhana mikirnya. Kamu pintar orangnya ya, saya bilang gitu. Kamu sakit seperti ini sebetulnya bukan sakit. Tapi sebuah pekerjaan. Kok bisa Pak? Kalau kamu bekerja, kamu hitung. Sekarang kamu seminggu sakit ini sembuh. Ya, terus kamu mikir, nanti saya pakai tukang pijet 100.000. Saya kasih obat ini. Tapi berarti saya perlu uang 200.000. Maka dia mulai action, minta uang mamanya, minta uang papanya, minta uang pamannya, dapat uang 1 juta lebih. Bayangkan berapa untungnya dia. Bekerja di dalam keadaan susah. Tapi dia tidak berani ngulangi lagi. Ayo setelah kamu sembuh, kamu dapat duit. Ulangi lagi. Pak, gak mau. Gak mau Pak. Saudara,
Kalau mendapatkan sesuatu yang sangat sulit dan akan dijaga begitu rupa, tapi sesuatu yang mendapatkan sederhana, enggak akan hilang dengan sendirinya. Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita masuk di dalam padang gurun yang sangat susah, tapi asalkan Tuhan di depanku, semuanya beres. Jadi, jangan khawatir untuk tahun ini. Sesusah apapun jangan khawatir. Pegang itu, nakap itu. Pegang Allah. Kuat-kuat pegang Allah. Jangan khawatir. Karena Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan persoalan hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat. Ini agak sulit, saudara ya. Yang kedua, kenapa Allah Lonakam tidak mengizinkan masuk ke negeri, masih 17, ke negeri orang Filistin? Ini yang kedua. Nah, ini agak sulit. Jadi saya mbak catatan. Kenapa pergi ke orang Filistin? Kenapa sesulit, saudara? Orang Filistin itu siapa? Orang Filistin itu sekarang Palestina itu. Filistin. Orang yang selalu menjadi musuh Israel. Nah, itu cerita Daud, ya, Goliat, orang Filistin. Apalagi Filistin? Musa, Filistin. Dan Filistin itu punya budaya yang tidak punya budaya sendiri. Budayanya itu budaya campuran. Yang mudah dipengaruhi oleh siapa? Tetangganya. Siapa tetangganya? Namanya Mesir, namanya Kanaan, namanya Yunani. Jadi dia itu, Filistin itu dalam posisi pelin-pelan. Siapa yang mempengaruhi dia dan dapat, ya dia ikut ke sana. Dia ikut ke sini. Nah, orang-orang Filistin itu adalah hebat. Dia adalah pekerja logam, kerajinan tangan, keterampilan, dan barang-barang tembikar, dan pokoknya orang keren. Dan dia sebagian orangnya hidup bisnis. Bahkan dia menjadi pusat perdagangan pada waktu itu di Filistin itu. Tapi saudara, karena dia terombang-ambing, mudah dipengaruhi, dia tidak punya agama. Agamanya itu menyembah dewa. Dewi bernama Baal, Dagon, dan Asitoret. Nah, orang Filistin ini menduduki lokasi yang strategis di pantai, sehingga tempat itu menjadi tempat orang pada datang untuk berdagang. Coba saudara sekarang bayangkan. Allah Lonakam. Kamu jangan Allah tidak menuntun masuk Filistin. Kenapa? Saudara bisa ngebayangkan sekarang? Kalau dia masuk Filistin, bangsa Israel, habis itu musuhnya. Filistin itu orang mudah dipengaruhi. Kalau dipengaruhi siapa aja? Tetangganya Mesir, ya sudah. Pada saat itu, bangsa Israel ini baru keluar dari tanah Mesir. Jadi kalau dia masuk ke Filistin, maka Filistin dipengaruhi oleh Mesir, selesai sudah. Terjadi kesulitan hidup. Kelihatannya mudah. Enak ya masuk Filistin. Kenapa Tuhan tidak nyuruh saya masuk Filistin? Kan di sana good. Di sana menyenangkan. Banyak orang, banyak makanan. Woi, enak sekali. Tapi kamu tahu siapa ini Filistin? Kalau kita masuk ke tempat itu, kita akan hancur. Tuhan baik ya. Dari sini Tuhan bisa melihat. Ternyata Lonakam ini Tuhan positif thinking. Menjaga bangsa Israel supaya tidak dihancurkan dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, jadi saudara, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang dilihat mata bagus, sesuatu yang enak ya tinggal di Surabaya ya, gedung-gedungnya, enak ya tinggal di gedung-gedungnya. Saudara, belum tentu itu akan enak untuk kita. Ini problem besar. Seringkali teman-teman itu berpikir, Pak, saya mau kerja. Mahasiswa tinggal di asrama. Oke, kita kasih kerjaan. Dia kerja di tempat, gajinya 3 juta. Bagus ya? Wah, bagus. 2 juta, oke lah. 3 juta ngekos 500.000. Makan tiap harinya.
Kira-kira dia punya uang berapa? Kelihatannya enak kerja, tapi dia nothing. Karena dia datang ke sini, dia belajar. Ketika dia Gajinya 3 juta. berputar dengan pekerjaan begitu, kira-kira sekolahnya bisa berkembang enggak? Akan sulit, waktunya terbatas. Akhirnya kemampuan dia untuk tujuan sekolah itu enggak dapat. Jadi saudara, dipikir-pikir itu, kalau Tuhan minta mengarahkan kita ke tempat sesulit apapun, asalkan Tuhan di depan kita, selesai. Kenapa takut? Nah, mari kita lihat berikutnya. Sudah, ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar sekarang melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau dengan siap sedia berperang berjalanlah dengan orang Israel dari tanah Mesir. Sekarang kenapa dia diperputarkan ke jalan gurun Sinai menuju ke Teberau? Nah saudara, Laut Teberau itu Laut Merah. Jadi itu bukan Laut Teberau yang di Kalimantan. Kalimantan itu ada Laut Teberau loh Pak namanya. Bukan yang di situ loh ya. Nanti kita klaim, oh bangsa Israel itu di Teberau itu Kalimantan ya. Bukan. Maka laut ini itu pasang surut. Ekstrim keadaannya. Airnya itu sesekali tinggi, sekali turun, dah stabil. Seperti itu. Maka kalau kita memikirkan seperti itu, waduh, tidak bisa ini saya jalani. Tapi di sini Allah menunjukkan bahwa ada satu mujizat, laut itu diberhentikan oleh Allah dan mereka jalan ke situ. Padang gurun Sinai ini gersang dan tandus. Suhunya panas terik dan dingin menusuk pada malam hari. Ada beberapa bukti dan lembah, tetapi sebagian besar dataran berpasir dan berbatu. Jadi di situ kekurangan air, kekurangan makan. Bahkan di situ juga bahaya mengancam. Badai pasir akan datang, ular berbisa akan datang, binatang buas akan datang. Dan di situ Allah menyuruh kamu lewat itu. Waduh, gimana sih Allah ini? Bahaya, bahkan di situ juga. Wah, bagaimana menghadapi ini? Saudara, dikatakan inilah Allah ingin menunjukkan kehadiran Allah bersama-sama dengan bangsa Israel. Karena nanti ayat yang 21, Allah menuntun. Ayat ini pun 18, Allah menuntun masuk di padang gurun. Jadi sesulit apapun hidup kita di depan, percaya saudara, kalau kita masih percaya, tadi lagu percaya Allah kita yang memampukan. Tapi kalau kita sudah nggak percaya sama Allah, ya nggak bisa ngomong saya. Tuhan, aku kok pas perlu ini sangat mendesak, kok nggak dikasih. Kenapa kok aku harus bertahan? Kok bertahan terus? Padahal orang ini sudah meminta, orang ini aku bertahan terus Tuhan, padahal aku tidak punya apa-apa. Aku sudah tidak bisa apa-apa. Utang banyak kemana-mana. Gimana sih Tuhan, ini saya dipermalukan, ditagih utang di sana, tidak bisa bayar, sana tidak bisa bayar, aduh tidak bisa bayar, semua penghasilan sudah tidak ada, bahkan pengangguran lagi. Gimana ini Tuhan? Kok Tuhan suruh saya tidak boleh kerja? Berhenti, tidak usah kerja. Loh, ya apa jadi nganggur ini? Tapi saudara, ketika Tuhan perintahkan itu, itulah Tuhan punya rencana hidup. Setiap orang diajak berpikir. Kelemahan kita adalah kita punya otak. Kelemahan kita adalah kita punya pikiran thinking. Kelemahan kita dan punya perasaan. Sehingga segala sesuatu hidup itu selalu kita pikir. Selalu kita pakai perasaan.
Mestinya enggak perlu pakailah Tuhan, saya kayak binatang aja sudah. Enggak perlu, saya enggak akan tersinggung apapun yang orang lain katakan. Enggak punya perasaan. Aku pun enggak akan tersinggung. Enggak punya pikiran. Oke, lebih baik begitulah Tuhan. Itu anjing enggak tersinggung kalau dia terancam aja dia melawan. Sudah begitu aja. Kalau burung terancam dia kabur pergi. Sudah. Bukan itu masalahnya. Tapi Tuhan beserta dengan kita. Jadi pikiran dan perasaan kita harus bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ini gimana? Tuhan ini gimana? Bagaimana saya harus selesaikan? Ini bagaimana? Inilah yang diminta oleh Tuhan. Pergumulan ini, saudara. Kalau kita tidak pernah pergumulan ini, Tuhan minta, kenapa kamu harus ke padang gurun? Karena kamu harus bergumul. Bahwa dengan tenagamu, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi bersama dengan aku, maksudnya Allah, semuanya akan selesai. Sehingga lanjut berikutnya, ayat yang 19, Musa membawa tulang belulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ayat yang 20 yang paling penting. Demikianlah mereka berangkat dari Suko dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Saudara, saya mau mengajak lihat saudara Suko dan Etam. Jadi kita melihat tempat-tempat nih ceritanya nih. Suko itu adalah tempat pemberhentian pertama bangsa Israel ketika dia lepas dari Mesir. Kenapa dia kok berhentinya di Suko? Pernah teman-teman berpikir? Padahal tempat ini terletak dekat perbatasan Mesir. Di wilayah itu dikuasai oleh namanya Goshen. Jadi Suko ini terletak di timur sungai Yordan di daerah Gad. Masih ada Goshen, ada Gad. Waduh, di Filistin tidak mau tapi minta di sini. Sebetulnya kalau kita lihat Suko, nanti setelah itu selesai, ada namanya menunjuk kepada pesta gubuk atau tabernakel, di mana bangsa Israel mengembara 40 tahun menikmati suatu kesusahan, seolah-olah mereka tinggal di gubuk, seolah-olah mereka tinggal di suatu tempat yang menderita bersama dengan kekuatan tabernakelnya. Sehingga dikatakan Suko ini adalah suatu tempat yang nanti akan menjadi pusat perayaan ini. Ternyata Suko sangat penting tempat itu. Tempat pemberhentian pertama Israel di situ. Nah, saudara, Allah mengarahkan ke situ. Buktinya ketika masuk di Sukot itu tidak ada masalah. Bangsa Israel tidak mengalami kesulitan. Meskipun dia berada di perbatasan Mesir, dia ada di Gad, dia ada di Goshen, tidak ada masalah. Karena itu semua orang Israel mengucap syukur, membuat pesta perayaan Suko terhadap kondisi ini. Yang kedua adalah dikatakan Suko berkemah di Etam. Nah, sekarang bangsa Israel itu kemah di Etam. Berkemah di Etam. Etam itu apa? Lokasi di semenanjung Sinai. Di perbatasan ini, bangsa Israel, Etam itu adalah sumber mata air. Atau disebut oasis, sumber mata air. Ternyata meskipun Israel itu terletak atau ditaruh di kemah di tempat Etam, tapi itu sumber mata air, Pak. Padang gurun, tapi ada sumber mata air. Bagus ya. Siapa yang bilang kekurangan air? Siapa bilang kekurangan makan? Air, sumber air di Etam itu. Dan dibuat kemah, dan mereka Israel semua menikmati air sebebas-bebasnya. Berarti Tuhan meletakkan bangsa itu pada fokus sumber kehidupan itu. Kenapa? Mesti takut. Padang gurun itu sulit makan dan sulit air. Ini dia ditaruh di dalam sumber air di Etam. Nah, bagus saudara ya. Lalu berikutnya
Tuhan berjalan di depan mereka, ayat 21, menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari dalam tiang awan untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, dikatakan di sini sekarang tiang api, tiang awan. Ini bagian yang terakhir, maaf saudara agak panjang mungkin. Tiang api, tiang awan itu adalah gambaran Tuhan itu bersama dengan mereka. Saya juga tidak ngerti bagaimana hebatnya itu cerita ini. Dikatakan tiang awan. Awan berarti siang, api berarti malam untuk penerang. Sehingga ada 5 hal yang menjadi pemikiran makna kedua frase ini. Satu adalah simbol kehadiran Tuhan. Tuhan bersama-sama menjadi tiang. Dia bukan cuma berjalan di depan, tapi dia tiang api, tiang awan. Jadi itu kan senang kita saudara. Kita jalan bersama dengan Tuhan. Dalam malam hari, gelap gulita ada tiang api. Dalam yang panas, padang gurun terik panas, ada tiang awan, sejuk. Seolah-olah kayak mau hujan, tapi tidak, sejuk gitu. Lalu, tiang api dan tiang awan ini menuntun jalan. Kemana Israel pergi. Enak ya saudara ya, Israel itu enak. Sekarang kita bergumul sama Tuhan. Tuhan, tuntun jalanmu, kemana saya harus melangkah. Sulit sekali. Masa sih Tuhan menyuruh saya ke kanan? Masa sih Tuhan menuntun saya ke kiri? Sulit sekali. Tapi ini jelas tiang awan dan tiang api di depan mata bangsa Israel. Tiang awannya berhenti, ya dia berhenti semua Israel. Tiang apinya berhenti, buka tenda tiang api, ya berhenti semua. Enak, sudah jelas di depan mata. Kelihatan ada tiang awan, tiang api. Kita ini sekarang lihat apa saudara? Apakah di depan mata kita ada tiang awan, tiang api? Sehingga saudara pagi hari saudara dituntun ke gereja. Siapa yang nuntun? Tidak ada saudara. Tapi yang menuntun adalah pergumulan hidup kita. Pergumulan hidup kita karena bangsa Israel itu tinggal di padang gurun itu diajak bergumul. Pikiranmu, perasaanmu, satulah bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita tidak diberi arahan. Coba kalau diberi arahan enak saudara, kita tidak perlu mikir. Otak pikiran kita berhentikan. Tuhan ada di depan kok. Tuhan ke kanan, aku ikut ke kanan. Tuhan ke kiri, ikut ke kiri. Tuhan kemana, ikut. Enak, tidak usah mikir, selesai semua. Hidup dijamin oleh Tuhan. Tapi kita bergumul. Saudara. Kita tidak begitu. Nah, karena itu kita mengerti bahwa Tuhan memberi satu kekuatan yang nyata di dalam bangsa Israel yang sulit, sesulit apapun. Bukan cuma sebagai penuntun jalan, tapi keajaiban dan perlindungan. Bukan cuma itu, tapi itulah perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Dan itu adalah lambang hubungan Tuhan dengan manusia. Jadi saudara, Allah Tuhan kita memberi contoh yang paling hebat. Kita tidak seperti Israel ya. Kita dihadapkan tidak di padang gurun, tapi di padang politik. Di padang ekonomi. Tahun 2024 ya maksud saya. Tahun 2024 di politik, padang ekonomi. Dulu ya, gereja atau pendeta, kalau diajak berpolitik nggak mau, memang tidak boleh. Kalau kamu mau berpolitik ya kamu lepaskan jemaat, kamu tidak boleh jadi apa-apa, kamu silakan berpolitik. Selama kamu masih jadi gembala, punya jemaat, tidak boleh politik dulu. Sekarang terbalik. Semua jemaatnya, ayo paslon ini, paslon itu. Dunia ini kebalik semua. Kebalik semua dunia ini. Sampai saya ini nggak ngerti ini tren moral bersama Kristus itu sudah berubah mencair. Tapi saudara ingat,
Kalau sesulit Israel pun aja di padang gurun Tuhan dijaga hebat. Apalagi kita. Tuhan minta pikiran dan hatimu, perasaanmu itu bergumullah bersama Tuhan. Sama Tuhan terus. Jangan lepaskan. Mari saudara, pada pagi hari ini, tahun 2024, kembali bergumul. Bukan sendirian. Bersama istri atau suami, bersama anak, mulai dari rumah Tuhan, mulai dari rumahmu yang kecil, mulai dari rumah, bersama suami, bersama istri, bersama anak, kita berkumpul bersama Tuhan, dan percaya Tuhan akan menyelesaikan dan kita akan dijaga sedemikian hebat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang sederhana ini, biarlah memperlihatkan bahwa kami harus bekerja keras bersama-sama dengan Tuhan. Kami memerlukan pergumulan, pikiran dan perasaan kami bersama-sama, bersama dengan Tuhan, menghadapi dunia yang di depan kita. Kami percaya kalau kami bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memimpin kami. Dan semuanya akan terselesaikan dengan bagus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini, Tuhan kuatkan kami, mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami atas nama majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Haryanto, kiranya Tuhan memberkati. Sebelum warta jemaat saya bacakan ada yang perlu disampaikan pada pagi hari ini oleh Bapak Pendeta Muda Darius. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa berdiri di depan ini. Langsung saja, Bapak Ibu yang terkasih, tujuan kami berdiri di depan ini pertanggal 24 Desember 2023 yang lalu, kami sudah menghadap Bapak-Bapak Majelis dan juga Bapak Gembala, bahwa kami sudah menyampaikan surat pengunduran diri kami melayani di tempat ini pertanggal 28 Januari 2024. Setelah kami bergumul Bapak Ibu dan kami juga mengevaluasi diri kami di dalam kami melayani Tuhan di tahun 2023 yang lalu, kami melihat dan mengevaluasi dan mendapati apa yang sudah kami lakukan selama ini jauh dari kata-kata efektif dan juga efisien. Kami tidak dapat memberikan kontribusi banyak bagi gereja dan kami juga tidak menghasilkan buah di ladang pelayanan di tempat ini. Di sisi lain juga kami menyadari bahwa kami tidak mau menjadi bayang-bayang bagi rekan-rekan kami yang punya potensi, punya kemampuan mengembangkan pelayanan di tempat ini. Jadi kami berharap supaya rekan-rekan supaya terus giat melayani Tuhan di tempat ini. Akhirnya Bapak Ibu, kami memutuskan menyelesaikan pelayanan kami di tempat ini per hari ini 28 Januari 2024. Terima kasih 5 tahun, pas 5 tahun di tahun ini sampai kami berkeluarga, Tuhan sudah menolong dan terima kasih untuk segala support yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Kami memohon maaf Bapak Ibu atas segala sikap pelayanan yang tidak berkenan di mata Bapak Ibu, di hati Bapak Ibu terkait keberadaan kami di tempat ini
dari cara kami bergaul, dari cara kami melayani, dari cara kami bertutur, dan lain sebagainya. Kami mohon Bapak Ibu bisa memaafkan kami. Kami juga berterima kasih untuk Bapak Ibu jemaat yang sudah membukakan pintu bagi kami ketika kami bisa berkunjung, sekalipun belum 100% semua kami mengunjungi. Kami sangat berterima kasih akan hal itu. Bapak Ibu yang terkasih, ke depan kami akan melayani di Bekasi. Saya mau mengatakan bahwa denominasi kita berbeda, tempat kita berbeda, tapi relasi tetap terjaga. Amin ya. Kami mohon maaf sekali lagi bila ada banyak hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan besok Senin kami akan meninggalkan tempat ini. Mohon dukungan doa bagi Bapak Ibu, dan kami selalu mendoakan Bapak Ibu. Itu memang komitmen kami berdua di hadapan Tuhan bahwa gereja ini, jemaat ini adalah tanggung jawab kami di dalam doa di hadapan Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini apa yang disampaikan istri? Ya, saya juga bersyukur walaupun tidak selama Darius gitu ya. Kira-kira 1 tahun lebih saya di tempat ini bersama-sama dengan ibu-ibu juga bisa melayani tempat ini. Saya bersyukur walaupun juga tentu belum banyak hal yang bisa saya lakukan. Karena setelah menikah kemudian langsung punya baby, jadi sudah rempong dengan babynya gitu ya. Tapi saya bersyukur keberadaan kami diterima dengan hangat, dengan baik. Kiranya relasi ini terus terjaga, kita terus saling mendoakan, dan kerinduan kami adalah Bapak Ibu Saudara terus bertumbuh di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita mendengarkan satu berita pengunduran diri Pendeta Muda Darius ya. Kami atas nama majelis, atas nama jemaat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pelayanan Pendeta Muda Darius selama melayani di tempat ini. Ada banyak kekurangan, ada banyak hal yang mungkin tidak berkenan di hati yang dilakukan oleh jemaat di tempat ini atau majelis di tempat ini. Kami mohon sebesar-besarnya mohon maaf ya. Karena segala sesuatunya pasti ada kekurangan. Ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan di dalam hati. Jadi pada kesempatan ini kami atas nama majelis jemaat mohon maaf apabila di dalam hubungan kami atau pelayanan kami terhadap Darius dan keluarga kurang berkenan. Jadi saya percaya kalau kita menggembol sesuatu yang tidak menyenangkan, itu akan menjadi beban berat untuk hidup kita selanjutnya. Jadi kami para majelis jemaat dengan berat hati ya melepaskan Pendeta Muda Darius untuk pelayanan selanjutnya. Karena Pendeta Muda Darius ini adalah hamba Tuhan ya. Kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya ya, tuannya, majikannya, Darius ini hambanya. Hamba harus menurut kepada tuannya. Kalau tuannya memanggilnya untuk ditempatkan di tempat lain, harus menurut. Jadi kita tidak tahu kehendak Tuhan yang mana. Tapi satu hal, hubungan kami dengan Bapak Pendeta Muda Darius sekeluarga tetaplah baik adanya. Jadi jangan putus-putusnya kita mengadakan hubungan, saling mendoakan. Saling mendoakan itu yang penting ya. Tuhan melihat kedalaman hati seseorang. Jadi kalau Darius sudah di tempat ini,
sudah 5 tahun, cukup lama mengenali jemaat di saat-saat krisis ya. Jemaat di saat-saat krisis karena COVID, karena keadaan pemulihan yang masih sulit dilakukan, ya. Darius mengalami pergumulan itu, ya. Jadi saya percaya pengalaman di tempat ini bisa menjadi kaca, menjadi cermin untuk pelayanan di tempat lain yang Tuhan tempatkan. Saya percaya Tuhan akan memberkati Darius sekeluarga menjadi berkat bagi banyak orang, membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Ya, amin firman amin. Demikian pesan dari kami ya, majelis beserta seluruh jemaat. Saya akan lanjutkan membaca warta jemaat pada pagi ini. Nanti sore pukul 17 ada ibadah umum yang kedua. Minggu depan kebaktian umum diadakan 2 kali, yaitu pukul 9 pagi dan sore pukul 17. Disertai dengan perjamuan kudus. Harap jemaat mempersiapkan diri. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Amplop persepuluhan disediakan di meja depan dekat pintu masuk. Setiap hari Sabtu pukul 6 pagi ada doa pagi melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Indrawan, atau hamba Tuhan yang ada di pastori untuk didoakan. Setiap Sabtu pukul 18 ada ibadah PRBK. Bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Berita pernikahan. Akan diadakan pemberkatan nikah antara saudara Faden dan saudari Larissa. Faden ini adalah kerabat dari Bapak Ajis ya. Benar ya? Ya. Pada hari Sabtu 3 Februari 2024 pukul 13 di gereja. Jadi ada pemberkatan nikah antara saudara Faden dan Larissa. Sabtu 3 Februari 24 pukul 13 di gereja. Biasanya beliaunya duduk di sini ya. Hari Sabtu 3 Februari persembahan. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan untuk pembangunan. Persembahan untuk pembangunan dapat dimasukkan di kotak depan mimbar. Petugas pengumpul persembahan pada pagi ini adalah Saudari Grace dan Saudari Gaby. Kepada yang bertugas kami persilakan. Ada yang satu yang tidak hadir bisa digantikan. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebelum persembahan dijalankan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan selama ini di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam keadaan kesulitan seperti ini, Engkau tetap memberkati kami, tetap mengasihi kami, tetap menyediakan kebutuhan yang kami perlukan. Terima kasih kalau pagi ini, siang ini kami mengingat akan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat ini Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian beri syukur.
bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, nantinya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, nantinya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami, jemaat-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa hidup di dalam Tuhan bukanlah perkara mudah. Kami harus mengikuti kehendak Tuhan, kami harus menyerahkan hati, pikiran, dan perasaan kami kepada Tuhan, di mana Tuhan di situ mengelola kami untuk seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kami bergantung penuh kepada Tuhan. Banyak kesulitan yang kami hadapi Tuhan dalam menjalani hidup ini. Tapi satu hal, Tuhan adalah kebenaran sejati. Segala yang dilakukannya atas kami adalah yang terbaik untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan menambahkan hikmat, pengertian yang lebih lagi, supaya pemberitaan firman-Mu boleh menguatkan banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, pada siang hari ini kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu hari ini ada banyak jemaat-Mu yang tidak hadir, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap peduli, tetap menolong seluruh anak-anak-Mu, supaya tidak ada satupun yang Engkau tinggalkan. Engkau akan memberkati semuanya Tuhan, menurut kehendak-Mu. Kiranya Tuhan menolong segala yang dilakukannya. Mereka yang di dalam pergumulan berat Tuhan, kiranya Tuhan tidak menegakkan. Engkau membela, Engkau menyertai, Engkau memberikan jalan keluar. Sehingga saudara-saudara kami tetap kuat imannya di dalam Tuhan. Demikian juga yang mengalami berbagai kesulitan, kiranya Tuhan tolong. Yang sakit ya Tuhan, kiranya Tuhan menjamah, memberi kekuatan kembali, memberikan damai sejahtera dan kekuatan, supaya tetap mengarahkan hidupnya, percayanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan hari ini juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi persiapan pemilu. Ada banyak kampanye yang diadakan Tuhan untuk memilih pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden kami yang terbaik. Memilih calon legislatif yang terbaik Tuhan. Untuk ini kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, supaya segala sesuatu yang bersifat hoax, bersifat berita palsu, berita bohong yang memecah belah negara kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menggagalkan setiap usaha, rencana-rencana jahat oleh orang-orang yang menginginkan kekuasaan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Indonesia ini ada di dalam kendali Tuhan sendiri. Tuhan yang menegakkannya, Tuhan yang akan mengawalnya. Engkau memakai aparat yang ada, TNI Polri, untuk mengerjakan semua tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Indonesia Tuhan, kami mohon tetap aman di dalam kendali Tuhan. Terima kasih. Demikian juga keadaan ekonomi, keuangan, juga harga-harga yang melambung, daya beli masyarakat yang tidak terjangkau lagi Tuhan. Kami mohon Engkau menolong supaya bangsa kami tetap terpelihara dengan baik. Terima kasih Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan pada pemimpin pemerintah kami, pemimpin negara kami, untuk mengeluarkan pernyataan yang baik, yang tidak mengadu domba, tapi membawa kesejukan, membawa damai sejahtera, membawa setiap orang untuk tetap utuh di dalam negara kesatuan Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga pada kesempatan ini menyerahkan jemaat-jemaat yang ada di pos-pos PI, yang ada di dalam naungan Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan menolong kami semuanya. Engkau sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sebentar, tolong bagi saudara-saudara yang mau ikut seminar kanker, tolong didaftarkan namanya supaya kami bisa tahu persis ya. Jangan takut, kita akan adakan pada tanggal berapa saya lupa. 18 ya? 18. Tanggal 18 Februari. Dan saudara tidak perlu khawatir, kita sediakan makan siang supaya saudara bisa tidak kelaparan. Ya. Silahkan daftarkan nama saudara, karena ini penting sekali. Laki perempuan boleh daftar, karena sekarang kanker ini banyak sekali terjadi. Oleh karena itu daftarkan supaya kita bisa mengerti bagaimana kita mengatasinya. Tolong Darius bisa di sana. Kita semua nanti salami Darius dan Christine. Baik. Selamat siang, Tuhan memberkati.